Felicia Diana Hestia Selaban. Jadi, saya dari Pendidikan Sejarah Stambuk 2024. Nah, di sini kita tahu bahwa setiap tokoh mempunyai kisah dan setiap kisah mempunyai makna. Jadi, di sini saya akan membahas salah satu tokoh sejarah dan kita akan membahas secara mendalam. Mari kita ke videonya. Hai guys, pasti kalian pernah dengar Sisingamangaraja Raja ke-12 kan? Nah, ini tuh sebenarnya tokoh yang termasuk terkenal, tapi kita jarang bahas gitu loh. Nah, jadi kita akan membahas Sisingamangaraja ke-12. Sisingamangaraja ke-12 itu adalah seorang pahlawan Batak yang sangat terkenal di Sumatera Utara. Nah, pada masa itu dia juga melawan Belanda selama 30 tahun demi memperjuang bangsa Batak pada saat itu. Kita mulai dari awalnya ya. Nah, yang pertama itu kita akan bahas mengenai latar belakang dari Sisingamangaraja. Sisingamangaraja ke-12 itu lahir pada 1848 dengan nama kecil Ompus Suhawon Lumban Raja. Beliau ini lahir itu dari wilayah Bakara di tepi Danau Toba. Nah, pada waktu itu Belanda sudah mulai memasuki wilayah Batak, terutama setelah mereka bisa menguasai wilayah Aceh pada saat itu. Nah, wilayah Batak itu dulu itu dianggap sebagai strategis karena hasil buminya dan cocok untuk perkebunan. Karena itu Belanda mulai berusaha memperluas kekuasaannya terutama di wilayah Batak. Nah, setelah tahun 1876, setelah ayahnya wafat, Ompus Suhawon ini naik tahta yang menjadikan dia sebagai Sisingamangaraja ke-12. Nah, saat itulah beliau mulai memimpin rakyatnya bukan hanya sebagai raja, tetapi dia juga sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda pada saat itu. Nah, pasti kan bertanya-tanya kan bagaimana perjuangannya Sisingamangaraja ke-12 dan bagaimana sih awal mulanya. Nah, perlawanan itu terbuka dan dimulai pada sekitar tahun 1878 saat Belanda mulai menguasai daerah Silindung dan Tapanuli. Nah, disinilah sebagai pemimpin Sisingamangaraja itu membantu rakyat-rakyatnya supaya mulai bersatu untuk melawan Belanda pada saat itu. Nah, kita masuk pada penderitaan dan pengorbanan Sisingamangaraja. Namun perjuangan panjang itu dia punya harga yang sangat mahal. Pasukan Batak terus mendesak karena Belanda tidak hanya menyerang dengan senjata, mereka juga menyerang rakyat sipil, menghancurkan desa, menghancurkan ladang, bahkan membakar pun mereka. Belanda ini sangat kejam rasanya terhadap masyarakat Batak. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan bagaimana akhir perlawanan Sisingamangaraja ke-12. Nah, perjuangan Sisingamangaraja ke-12 itu memerlukan hampir 30 tahun lamanya. Kalian bisa bayangkan selama 30 tahun lamanya dia memperjuangkan bangsa Batak pada saat itu. Pada akhirnya pada tahun 1907 di daerah Dairi itu Belanda akhirnya berhasil mengepung beliau beserta pasukan-pasukannya. Dalam pertempuran yang sengit itu Sisingamangaraja gugur tertembak yang membuat dia harus kehilangan nyawanya pada saat itu. Walaupun begitu, kematiannya itu tidak membuat masyarakat Batak semakin tidak semangat atau gugur. Hal itu membuat masyarakat Batak itu semakin terus-menerus melawan penjajahan. Mereka juga tidak terima bagaimana rajanya tertembak oleh penjajah pada saat itu. Mereka juga tidak terima bagaimana seorang pemimpinnya bisa termati atau gugur dalam pertempuran. Setelah itu akhirnya beliau dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pahlawan Batak karena memang perjuangannya yang sangat-sangat berjuang demi masyarakat Batak pada saat itu. Bayangkan guys, 30 tahun dia hanya demi untuk kemerdekaan bangsa Batak, dan akhirnya kita tahu bagaimana Sisingamangaraja ke-12. Jadi
cerita, dan dari awal latar belakang, awal pertempuran sampai akhir perlawanannya, kita tahu akhirnya bagaimana si Singamangaraja itu memang adalah salah satu orang yang termasuk kuat, yang dia juga termasuk pemimpin yang bagus. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya mengenai si Singamangaraja ke-12 dan hasil video saya mengenai si Singamangaraja ke-12. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.